Jadi, di sini aku mau ngomentarin soal pertandingan antara timnas Inggris melawan Senegal. Di sini, aku akan bahas cara kedua tim mencetak gol. Disclaimer dulu, aku bukan pelatih, bukan analis, bukan pemain, tapi cuma penonton layar kaca. Oke, ayo kita mulai. Gol pertama dan gol satu-satunya Inggris bermula dari perpindahan bola yang cepat oleh Gallagher yang memindahkan arah serangan yang awalnya dari kiri ke arah kanan. Umpannya diterima dengan baik oleh Walker. Perpindahan arah serangan ini ngebuat Inggris menang jumlah di sayap kanan dengan Walker dan Saka yang menang jumlah atas Diop, bek kiri Senegal. Niakate yang seorang bek tengah awalnya mau marking Saka. Tapi, begitu dia sadar ada Kane yang mulai lari ke kotak penalti, dia pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih menutup ruang di kotak penalti. Meskipun menang jumlah di sayap, arah badan Saka yang menghadap ke belakang membuat dirinya butuh lebih banyak waktu buat balik badan. Dampaknya, ruang yang coba diekspos pun berhasil ditutup oleh Ismaila Sarr. Sarr pun berhasil merebut bola dari Saka dan menggagalkan serangan Inggris. Namun, justru disinilah awal mula petaka terjadi. Sarr mengumpan ke Kamara yang udah dikepung sama 3 pemain Inggris yang langsung melakukan counter press. Di sini, sebenarnya ada Guy yang bisa ngasih opsi untuk keluar dari counter press kalau dia ambil penguasaan bolanya karena arah badan Guy yang ke arah sini, berlawanan dengan arah badan Gallagher dan Eze. Pada akhirnya, tackle Eze ngebuat Inggris menangin penguasaan bolanya kembali. Setelah itu, posisi Senegal sangat tidak diuntungkan dengan 3 pemain tersisa melawan 4 pemain Inggris. Di posisi ini, Koulibaly yang menyadari dirinya diserang dengan 2 pemain Inggris, yaitu Eze dan Gallagher, melakukan tindakan berani sekaligus berisiko tinggi dengan melakukan tackle ke Eze. Eze lebih dulu mengumpan ke Gallagher sebelum tackle darinya sampai. Kejadian ini membuat Diatta melepas markingnya atas Gordon untuk menutup ruang tembak yang dimiliki Gallagher. Dengan sontekan kecil, Gallagher berhasil memperdaya Diatta yang membuat Gordon punya ruang tembak yang leluasa. Tepat sebelum Gordon menembak, sudah terdapat 3 pemain Inggris yang semuanya dalam posisi onside, siap buat eksekusi bola rebound kalau tendangannya berhasil ditepis. Dan benar aja, tendangan Gordon berhasil ditepis oleh Mendy, tapi nggak sempurna, sehingga membuat Kane berhasil eksekusi bola rebound tersebut. Lanjut ke gol penyama kedudukan dari Senegal. Gol ini bermula dari Guy yang punya ruang dan waktu yang bebas di setengah lapangan. Di saat Guy baru menerima bola dan belum balik badan, Jackson masih berada di posisi offside. Namun, setelah Guy menghadap ke gawang lawan, Jackson melakukan gerakan melingkar supaya terbebas dari offside dan bisa mengambil momentum lari. Dan benar aja, Guy langsung mengumpan ke ruang kosong di belakang pertahanan Inggris yang langsung dieksploitasi oleh Jackson. Di sini pergerakan tanpa bolanya Jackson bagus banget sih. Sebenarnya, bisa dilihat kalau kejadian ini nggak terlalu berbahaya buat Inggris. Pertama karena bolanya yang terlalu deras sehingga sulit dikontrol oleh Jackson. Kedua, posisi pemain Inggris yang lebih dekat dengan kotak penalti dibanding pemain Senegal. Tapi, ternyata yang terjadi sebaliknya. Kita alihkan fokus ke 2 pemain ini, Walker dan Sarr. Masih terlihat kalau Walker masih lebih dekat dengan kotak penalti dibandingkan Sarr. Namun, saat bola masih memantul dan belum disentuh oleh Jackson, Sarr sudah mulai lari, sedangkan Walker masih belum. Walaupun sepersekian detik kemudian Walker lari, tapi perbedaan momentum ini membuat kejadian berakhir seperti ini. Ini membuktikan bahwa dalam sepak bola, perbedaan momentum sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap jalannya laga. Sekarang gol kedua Senegal. Di sini terlihat kalau 2 bek Senegal menghadapi 2 pressure Inggris yang menyulitkan Senegal untuk melakukan build up. Oleh karena itu, Guy turun sejajar dengan kedua bek supaya Senegal menang jumlah di belakang. Turunnya Guy ini membuat 2 pressure Inggris nggak bisa asal ngepres 2 bek Senegal. Inilah yang membuat jarak antara Koulibaly dan Eze cukup jauh, sehingga saat bola digulirkan kepadanya, dia masih punya banyak waktu untuk mengontrol bola dan melakukan umpan. Sekarang kita pindah ke angle kamera yang lain.
Ini adalah situasi sesaat sebelum Koulibaly menerima bola. Di sini, situasinya ada dua bek Inggris yang harus marking dua pemain Senegal yang rapat ke tengah. Di kanan pun, ada Diatta yang menjaga kelebaran. Saat Koulibaly menerima bola, posisi Diatta ini membuat Lewis Skelly bergerak menuju ke arahnya untuk langsung ngepres jika Diatta yang dijadikan target umpan. Bergeraknya Lewis Skelly membuat jarak antara center back dan fullback di half space makin besar. Sebenarnya, Lewis Skelly sempat memberikan instruksi ke pemain lain buat ngisi kekosongan di half space tersebut. Saat itu, pemain terdekat yang bisa menutup adalah Gibbs White. Gibbs White sadar dan sempat menoleh sedikit untuk melihat posisi Diarra. Untuk menutup ruang tersebut, dia melakukan gerakan mundur. Namun, Gibbs White tidak mengubah arah badannya untuk bersiap melakukan track back. Di mana di saat yang bersamaan, Diarra sudah mulai lari untuk mengekspos ruang di belakang pertahanan Inggris. Karena posisi badan yang masih menghadap gawang lawan, Gibbs White memilih untuk menyetop aliran bola yang berada di udara. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko, karena jika gagal, ini yang terjadi. Setelah berhadapan langsung dengan kiper, Diarra punya dua opsi, yaitu mengirimkan cutback ke Jackson atau melakukan tembakan langsung. Diarra pun memilih opsi kedua, dan gol kedua Senegal pun tercipta. Gol kedua ini punya kesamaan dengan gol pertama, yaitu Senegal yang menyerang ruang di belakang lini pertahanan Inggris. Selanjutnya, gol penutup dari Senegal saat injury time. Berawal dari tendangan bebas yang diperoleh Inggris, untuk mengejar ketertinggalan, Inggris menaruh 7 pemain untuk memenuhi kotak penalti atau berada di depan bola, dan menyisakan hanya 3 pemain di belakang bola. Eksekusi tendangan bebas ini ternyata nggak sempurna dan berhasil dihalau dari luar kotak penalti. Jones yang memposisikan dirinya di belakang bola mencoba menerima bola halauan dari pemain Senegal. Namun, bola ternyata memantul dan ada gangguan dari pemain Senegal. Di sini Kamara yang sebelumnya ingin marking Eze memutuskan untuk menyambar bola yang udah terlepas dari kontrol Jones. Karena saat tendangan bebas Inggris menaruh hampir seluruh pemainnya di kotak penalti, mengakibatkan Walker sendirian di belakang. Di sini Walker memilih untuk menekan Kamara secara langsung untuk segera merebut bola. Tapi, hal tersebut mungkin malah yang diharapkan oleh Kamara. Karena setelah Walker mendekat, terbuka jalur umpan ke tengah di mana sudah terdapat 3 pemain Senegal yang siap untuk menyambar bola. Kamara pun memberikan umpan yang selanjutnya dieksekusi dengan sangat baik oleh Sabali.